Hai Sobat Winam, kembali lagi di Askap Ayo Sharing Keperawatan. Ayo jaga kesehatan aku, kamu, dan kita. Nah, kembali lagi bersama saya Zahra selaku host pada episode podcast kita kali ini. Jadi mungkin akan berbeda dengan episode podcast yang sebelumnya. Di sini kita tidak akan kedatangan narasumber nih Sobat Winam. Jadi karena akhir-akhir ini lagi marak-maraknya terjadi kasus bunuh diri, sehingga kami dari tim podcast akhirnya memutuskan untuk membuat video ini supaya kalian bisa lebih aware nih terkait dengan kejadian bunuh diri ini. Yap, tentu saja sebelum kita memulai podcast ini, dari tim Askap sendiri sudah mencari literatur terkait dengan fenomena bunuh diri ini dan didapatkan data bahwa ternyata bunuh diri ini menjadi penyebab kematian tertinggi kedua pada rentan usia 15 sampai 29 tahun. Dan menurut WHO atau World Health Organization memperkirakan lebih dari 800.000 orang meninggal akibat bunuh diri setiap tahunnya. Wah, ini sangat luar biasa sekali Sobat Winam, dan berdasarkan data Pusat Informasi Kriminal Nasional atau Pusiknas Kepolisian Republik Indonesia, ada 971 kasus bunuh diri di Indonesia sepanjang periode Januari hingga 13 Oktober 2023. Yang mana angka ini sudah melewati atau melampaui batas bunuh diri sepanjang tahun 2022 yang jumlahnya ada kurang lebih 900 kasus. Dan ini tentu saja menjadi PR untuk kita semua supaya bagaimana kita bisa menurunkan angka dari kejadian bunuh diri ini. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu nih terkait dengan apa itu bunuh diri. Jadi bunuh diri itu merupakan keadaan di mana seseorang tidak bisa mengendalikan tekanan-tekanan yang terjadi pada dirinya dan melebihi dari kemampuan seorang tersebut untuk mengendalikan tekanan itu sendiri sehingga menyebabkan berubahnya kondisi kesehatan jiwa. Nah, bunuh diri ini biasanya sering terjadi karena faktor-faktor yang memberikan tekanan atau yang biasa disebut dengan stresor yang masalah kesehatan jiwa menjadi bersamaan dan menciptakan rasa putus asa kepada si penderitanya. Jadi apa sih faktor penyebab dari bunuh diri itu sendiri? Jadi banyak ahli berpendapat bahwa bunuh diri itu lebih banyak disebabkan karena gangguan berbagai faktor bio, psiko, dan sosial, dan bukan karena penyebab tunggal. Jadi seseorang itu tidak akan bisa melakukan semerta-merta ingin bunuh diri hanya karena satu faktor saja, misalnya karena faktor sosial saja atau faktor psikologis saja. Nah, sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit terkait dengan apa itu faktor biologis, faktor psikologis, dan juga faktor sosial. Jadi kalau faktor biologis itu bagaimana kita melibatkan tubuh kita terkait dengan kesehatan yang ada di dalam tubuh kita, dan atau mungkin bisa pada genetik dan juga biokimiawi. Kalau faktor psikologis itu sendiri berfokus pada kesadaran pikiran kita, bagaimana kita memanage mental kita, pikiran kita terhadap masalah-masalah yang terjadi di kehidupan kita. Kalau faktor sosial itu sendiri bisa terkait dengan lingkungan, bagaimana kita berhadapan dengan orang lain, bagaimana kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita, dan banyak hal lain terkait dengan faktor sosial itu sendiri. Yap, ada beberapa tanda yang harus kita waspadai terkait dengan bunuh diri itu sendiri. Bunuh diri itu sendiri bisa terjadi karena beberapa tanda, misalnya seseorang itu sering berbicara sendiri, atau mungkin merasa rendah diri, saya tidak dianggap, saya tidak cukup memuaskan, dan lain sebagainya. Itu bisa menjadi tanda-tanda seseorang ingin melakukan tindakan bunuh diri. Tanda-tanda lain misalnya seseorang menjadi lebih sering menyendiri atau menjadi pemabuk dan menggunakan narkoba, kemudian sering cemas, kurang tidur, dan seringkali menunjukkan kemarahan atau berbicara tentang keinginan balas dendam. Sebenarnya masalah bunuh diri ini sangat-sangat kompleks ya Sobat Winam, dan sebenarnya ada banyak sekali
hal yang bisa menjadikan seseorang ini ingin melakukan tindakan bunuh diri. Dan selanjutnya, ini paling penting nih, Sobat Winam. Apa yang harus kita lakukan nih jika orang di sekeliling kita atau orang-orang yang kita kenal ingin melakukan tindakan bunuh diri? Tentunya kita tidak boleh ragu untuk bertanya kepada orang tersebut, atau mungkin teman kita nih yang sedang depresi atau sedang cemas. Karena faktor-faktor tersebut yang sudah saya jelaskan itu bisa menjadikan seseorang berpikiran untuk melakukan tindakan bunuh diri. Kita jangan ragu bertanya dan membiarkan mereka bercerita dengan terbuka apabila mereka berkenan. Kita harus terus menjadi pendengar yang baik dan tidak memberikan komentar berlebihan terkait dengan kondisi atau situasi yang sedang mereka jalani. Semakin cepat kita mengetahui atau merencanakan tindakan kepada orang-orang yang mungkin memiliki resiko ingin melakukan tindakan bunuh diri, maka semakin mudah, semakin cepat kita mengetahui seseorang tersebut ingin melakukan pemikiran atau tindakan bunuh diri, maka semakin cepat pula kita bisa mencegah terjadinya bunuh diri itu terjadi. Sehingga kita harus aware dengan lingkungan di sekitar kita agar tentunya kita bisa terjaga dan sekitar kita juga bisa terjaga dari tindakan-tindakan bunuh diri itu tadi. Nah, mungkin cukup sekian info-info penting yang dapat kami sampaikan dari Askep untuk sobat-sobat Winam yang lagi mendengarkan podcast ini. Saya Dara mohon maaf apabila ada salah kata atau mungkin ada kekurangan di podcast ini. Dan kepada sobat Winam yang sudah setia mendengarkan podcast kita dari awal video hingga akhir video ini, kami mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada kalian. Dan jika kalian mungkin memiliki pertanyaan atau mungkin ada usulan nih untuk episode mendatang, kalian bisa banget buat menekan tombol komentar. Kalian bisa berkomentar sepuas-puasnya di kolom komentar, atau mungkin kalian mau curhat, bisa. Dan kalian juga bisa langsung jalan-jalan ke platform media dari HMJ Keperawatan yang sudah ada di description box. Jangan lupa juga buat tekan tombol like dan subscribe-nya. Dan tentunya jangan lupa buat nyalain tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan di episode Askep kita selanjutnya. Saya Zahra selaku host di hari ini pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.